Selanjutnya kita akan mempelajari fungsi autentikasi. Kita akan membuat halaman login. Kita buka project kita, kemudian di tab karyawan atau pegawai atau admin, kita tambahkan sebuah file yang namanya login.php. Setelah itu, kita akan menambahkan script yang sudah kita script dengan nama navbar. Tambahkan, kita letakkan di sini. Kemudian untuk isinya ini kita tidak menggunakannya. Setelah itu kita akan menambahkan background. Kita gunakan animated background. Silakan kalian pilih salah satu background sesuai keinginan. Saya gunakan gambar ini. Kemudian kita pilih source. Lalu di tab CSS-nya ini saya copy scriptnya, Ctrl C. Saya letakkan di bagian bawah sini. Saya tambahkan tab style, CSS untuk style. Kemudian scriptnya saya tekan di sini. Untuk headernya, font colornya saya kasih warna black. Kemudian bagian bawah untuk isinya, saya ambil script yang ambil tag header, saya letakkan di bagian atas body. Kemudian saya ambil tag yang terakhir ini, C, saya letakkan di bawahnya. Untuk footernya saya tidak pakai. Kalau misalkan kalian pakai by scriptnya, misalkan sistem ini dibuat dengan penuh cinta, misalkan seperti ini. Kemudian nanti dia punya Ctrl S di sini, ini di untuk header. Kemudian formnya nanti kita letakkan di sini. Sekarang coba kita jalankan dulu. Ini saya tutup. Dia di dalam login.php. Oke, dibuat muncul di sini. Nah, sekarang kita akan tambahkan bagian atasnya ini. Oke, bagian ini kita tambahkan form. Untuk itu kita akan buat grid. Grid basicnya itu kita pakai yang ini. Saya copy, saya letakkan di bawah sini. Yang ini saya tidak pakai. Kemudian script, kita ambil script untuk input login. Saya letakkan di bagian sini. Nah, di sini saya ambil ulang, nanti kita ambil ulang di bagian input group. Yang default sampai ulang dari div sampai ditutup. Saya ganti yang ini. Email. Kemudian ini saya pindahkan ke sini. Nah, ini bisa hapus. Oke. Saya ambil lagi yang satu.
saya letakkan di sini. Di sini saya tulis password. Kemudian dia punya ini inputnya, saya ambil, saya letakkan di sini. Oke, kemudian strip yang asli saya hapus. Jadinya seperti ini. Ada dua form untuk input. Pertama ini, yang kedua email. Yang pertama email, yang kedua password. Kemudian saya coba jalankan. Oke, jadinya seperti ini. Ini ukurannya. Oke, selanjutnya kita akan buat dia agak ke tengah layar. Kita akan gunakan S4, kita pakai MX garis datar auto. Kemudian headernya ini kita kasih BR sedikit biar dia agak turun. BR ini untuk enter. Jadi formnya itu dia agak turun ke bawah. Di sini. Jangan terlalu dempet ke atas, kayak tadi kan terlalu dempet. Kita ganti ini dengan kedua biar dia lebih rapat sedikit formnya. Kita Ctrl S, sekarang kita jalankan. Nah, dia jadinya seperti ini. Kemudian kita perlu kasih kecil ukurannya. Kita kasih 3. Lalu kita kasih kotak. Kita gunakan utility. Kita pilih yang default shadow. Ctrl C. Kita letakkan di call. Terus nanti kita kasih judul. Kita kasih H3. Kasih BR. Jadinya seperti ini. Oke, ini untuk form loginnya. Setelah itu kita akan tambahkan script untuk login. Kita buka script. Di bagian form berlogin, cek login. Oke, kita akan buat sebuah halaman baru, namanya checklogin.php. File, maaf, langsung saja di sini. Checklogin.php. Oke, di checklogin.php ini kita tambahkan script ini. Oke, di sini kita diminta untuk membuat satu halaman lagi untuk cek inputnya. Kita pilih new file, cek input. Untuk cek inputnya ini juga di halaman sendiri.
Script ini diletakkan pada dengan nama check input, fungsi untuk mencegah input karakter yang tidak sesuai, kayak karakter lebih kecil, lebih besar, karakter untuk masukkan script. Oke. Kemudian check inputnya ini diakhiri dengan tanda tanya lebih besar untuk PHP-nya. Kemudian kita tutup di bagian check login. Nah, ini untuk mengaktifkan sessionnya. Jadi pada saat login itu kita harus aktifkan sessionnya, kemudian menghubungkan dengan database-nya. Untuk menghubungkan dengan database kan kita gunakan include connector.php ini. Kita ambil ini, kita letakkan di check login. Saya letakkan di sini. Saya hapus dan PHP kan sudah ada. Oke, kemudian konektornya kan ada di luar. Lalu untuk check input dia masih ada di dalam tetap. Kemudian kita buat sebuah variabel untuk menangkap data yang dikirim dari form yang ini. Jadi dia punya form ini kan dia bernama email dengan pass. Jadi pada saat kita klik submit maka datanya akan dikirim dan ditangkap di check login sini. Ditangkap input post, ditangkap username, disimpan ke dalam username. Mana kita lihat dulu. Ini yang ditangkap adalah email dan pass. Kan dia kirim email dan pass kan. Berarti di login sini. Kalau dicek login, dia menangkap email dengan pass. Pass itu S-nya berapa? 2. Oke, kemudian menyeleksi data admin dengan username dan password. Nah, dia menyeleksi data karyawan kan dengan email dan password. Berarti select bintang from tabelnya, nama tabel apa? Select bintang from karyawan where email kita cek dulu di database. Dia punya nama karyawannya nama apa? Di Tanesip. Kita lihat di karyawan. Nah, karyawan itu adalah nama, email dan password. Nah, kalau kalian punya pakai pegawai ya, pakai email pas, atau kan ada yang kelas tertentu kan yang pakai pegawai, ada yang pakai karyawan, ada yang pakai admin, ada yang pakai petugas. Nah, sama saja. Nanti kalian sesuaikan dengan nama tabel di laptopnya masing-masing. Kita gunakan email dan password S-nya 2. Berarti karyawan where email and password. Oke. Where email sama dengan diambil variabel username and password diambil variabel Sandi. Jika ditemukan maka dia akan menyimpan di dalam session yang nama sessionnya adalah username. Dia simpan email, kemudian session status dia simpan dengan nama login. Setelah itu jika berhasil maka dia akan buka halaman. Kita lihat tuh halaman apa yang duluan. Sini. Di karyawan sini. Kita lihat di data karyawan. Yang karyawan yang paling pertama. Berarti dia akan terbuka karyawan.php. Kemudian jika gagal maka dia akan kembali ke login. Kembali ke halaman login.php dengan mengirim pesan gagal. Seperti ini. Oke, jadi saya jelaskan ulang lagi di sini. Session start ini untuk mengaktifkan session, include ini untuk menghubungkan ke database, check input ini untuk mencegah input karakter yang tidak sesuai. Kemudian di sini ada variabel username dan sandi. Variabel username itu berisi parameter email yang dikirim dari halaman depan, email, kemudian yang kedua adalah password kan. Kemudian di bagian bawah sini sandi berisi variabel yang dikirim dari depan pass. Kemudian dia akan cari select bintang form karyawan, email sama dengan username yang
isi variabel ini dan password sama dengan sandi. Jika ditemukan, maka dia akan menyimpan username dengan nama email, kemudian statusnya adalah login. Jika benar, maka dia buka halaman karyawan. Jika gagal, dia akan kembali ke gagal. Nah, di sini cek loginnya ini ada kesalahan penulisan. Kita rename dulu. Ini cek L-nya ada 2. Oke. Nah, setelah itu di sini form ini untuk membuat inputannya. Inputannya adalah email, tipenya adalah teks, dan password tipenya adalah password. Di sini ada semua button submit. Kemudian ini metodenya adalah post. Karena metodenya adalah post, maka di cek login ini dia harus pakai post. Kalau get ya ketemu get. Kita kembali ke login. Nah, ini setelah klik tombol submit, maka dia akan menjalankan file cek login. File cek login yaitu yang ini. Dia jalankan. Sekarang kita coba testing. Kita kembali ke halaman login.php. Sekarang coba kita isi data sembarangan, kita langsung login, maka dia akan kembali ke sini dengan mengirimkan pesan gagal. Nah, bagaimana kalau loginnya benar? Kita coba cek dulu di karyawan. Emailnya adalah leadbunny@gmail.com, passwordnya 1 sampai 6. leadbunny gmail.com, passwordnya 12345. Kita klik login. Nah, maka dia berhasil langsung masuk ke sini. Jadi ini adalah kita membuat form input login dan fitur untuk loginnya.